saya karena memang bidangnya perpustakaan. Kalau masalah agama, saya pikir Bapak Ibu tadi apalagi dari penyuluh, pasti ilmu agamanya lebih luas. Saya malah nanti yang ingin mendapatkan pengetahuan juga. Salawat serta salam semoga dilimpahkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan pengikutnya sampai di akhir zaman. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau dalam jadwal kemungkinan saya harusnya besok ya. Ya. Alhamdulillah, tapi kita siap ya kapanpun di ini karena ini adalah kesempatan. Kemungkinan saya duluan, mohon maaf, dan yang mudah-mudahan tidak mengurangi apa yang sudah dibuat rundown acara oleh panitia. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ambil tema itu ya mungkin terlalu bombastis ya, perpustakaan dan masjid sebagai jantung dan hati pengetahuan ya. Nanti mungkin kita lihat secara konteks secara umum lah ya, dengan logika-logika. Kemudian yang kedua, tetap saja ilmu perpustakaan itu larinya ke teknis. Jadi nanti saya ada berapa ini Pak Moderator, nanti kita bagi dua. Saya konsep teori separuh 50-50 50%, nanti praktek. Saya sudah di materi itu ada nanti untuk pengolahan perpustakaan masjidnya ya, jadi otomasi perpustakaan. Nanti kita tinggal download dari situ. Kita akan praktek nanti mungkin 1 orang, 2 orang, itu ada 2 program yang nanti bisa digunakan untuk kalau di masjidnya ada komputer atau ada laptop, nah kita install, kemudian kita gunakan untuk pengelolaan. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kami orang-orang perpustakaan, saya dakwahnya cuma itu. Jadi dakwahnya pengen nyampaikan ilmu otomasi ya, teknologi sekarang kan otomasi perpustakaan namanya. Jadi ada aplikasi secara gratis, nanti tinggal install. Saya hanya itu seolah-olah kami orang perpustakaan itu selalu bukan dijajah, masih dalam tangan orang programmer. Jadi kalau kita, Pak tolong buatkan otomasi perpustakaan, berapa harganya? Begitu kan? Dari dulu pengguna Pak. Jadi kita kalau ada orang programmer datang, nanti diinstal, nanti kalau rusak masih sama dia. Bahkan dia buat, kalau kita programmer itu di setting saja. Oh nanti kalau sudah 10.000 input bukunya, saya contohin hubungi Mulyadi. Nah sudah itu di tangan kita itu Pak. Nah jadi itu kita yang tidak mau lagi. Jadi kita pengennya sudah mulai orang-orang perpustakaan naik 1 grade lagi. Dan kalau kita hanya seperti itu, kita pengguna Pak, sama dengan pengguna orang datang ke perpustakaan, kemudian minjem buku, terus input ini ya, misalnya layanan. Kita juga yang melayani juga sama-sama pengguna karena kita tidak tahu. Tapi kita naikkan 1 grade lagi, namanya administrator. Jadi yang kita kasih nanti, yang saya kasih itu kan programnya, terus diinstal sendiri. Kalau rusak install sendiri gitu. Nah, jadi itu Bu ya. Jadi nanti kita separuh, mudah-mudahan nanti kita praktek 1 orang atau 2 itu, kalau bisa dua-duanya bisa praktek, sehingga nanti kalau pulang ke rumah ada hasil. Selama ini kan kalau kita seminar selesai mendengarkan teori udah hilang itu kan. Nah, apalagi di sini ada penyuluh. Nah itu maksud saya, justru ini perpanjangan tangan dari saya juga kan, akhirnya sampaikan kepada siapa yang ada perpustakaan. Justru itu kesempatan kita untuk kalau kami juga sama pengen dapatkan pahala gitu ya, pahala juga mungkin kan begitu. Jadi pengen menyebarkan pengetahuan. Dulu sempat ditanya, Pak kalau kita kasih secara gratis itu bagaimana katanya? Kan ilmu itu datang dari Tuhan gratis gitu ya. Ya sudah, sebarkan sana gratis. Bagaimana rezeki dapatnya? Ya
mungkin dari Tuhan. Nah, ini mungkin Bapak Ibu lebih tahu, paham masalah agama kan, tapi seperti itu gitu. Tapi akhirnya ya alhamdulillah, salah satunya kemungkinan ya saya dapatkan di sini kan, akhirnya rezeki juga sama gitu. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, mungkin apa ya, itu awal saya akan sampaikan. Nanti ada dua macam, dua sesi ya. Satu, kita akan melihat secara konsep tentang perpustakaan masjid ini. Yang kedua, tetap saja kita teknis. Kita nanti coba belajar install, dan di situ juga nanti sudah ada, tinggal download, dan mungkin tata cara sekarang sudah banyak ya di YouTube dan di tutorial. Itu Bapak Ibu ya, sebagai awal saya istilahnya prolog ini ya, mungkin kata orang rencana begitu ya. Orang yang tidak bisa membuat rencana, maka dia merencanakan kegagalan gitu ya. Mungkin ini juga kan, kegiatan pasti dibuat rencana dulu gitu. Jadi kalau kita tidak punya rencana, tidak ada kegagalan. Tetapi walaupun nanti dalam pelaksanaannya kita kemungkinan tidak maksimal, tapi kita sudah ada rencana. Begitu Bapak Ibu sekalian ya. Ini berdiri apa duduk ya? Ya berdiri boleh ya. Kita itu nggak kelihatan saya. Nggak apa-apa Pak Salman ya. Oke. Ya. Ya sama masjid, maka saya cari-cari masjid ini sebenarnya apa ya dalam kehidupan kita ya. Mungkin saya coba pengen masukkan, kita ibaratkan yang apple to apple, berarti saya masukkan hati mungkin itu ya. Nanti kita akan coba lihat secara makna. Kemudian dan masjid merupakan pusat kegiatan yang tidak pernah sepi dari pengunjung. Nah, betul ya, kami perpustakaan juga seperti itu. Masjid juga karena untuk beribadah ya, untuk sholat 5 waktu pasti ke masjid. Nah, kalau masalah masjid ini Bapak Ibu mungkin dalilnya lebih banyak. Saya cuma hanya satu dalil saja, yang entah itu dalil entah apa. Kalau tentang masjid itu, Tuhan itu memanggil kita cuma 3 dalam dunia itu, dalam kehidupan ini. Yang pertama, panggilan haji, Bapak Ibu ya, betul ya, haji atau umroh. Itu kita kalau ada rezeki harus daftar dari sekarang. Kalau misalnya sudah daftar, berarti kita sudah memenuhi panggilan Allah. Masalahnya sampai atau tidak. Kalau sekarang mungkin Bapak Ibu tahu yang dari Kemenang itu waktu tunggunya sampai 15 tahun ya. Dan itu ya harus kita penuhi kan. Saya juga dulu berusaha juga tahun 2015 sudah mulai daftar dulu, karena saya sudah tahu itu, sudah tahu hadis atau bukan, itu panggilan kan, panggilan. Ya, alhamdulillah kemarin sempat umroh, alhamdulillah. Itu bukan ini ya, tapi ini sebagai bahwa itu memang harus kita penuhi karena panggilan Tuhan kan. Nah, panggilan Tuhan pertama itu. Kedua, sholat azan ya. Nah, azan itu panggilan kan. Jadi ketika ada sholat, berarti kan kita harus ke masjid, Bapak Ibu sekalian, bapak-bapak terutama ya. Saya dulu waktu belum ini memang seperti itu. Kalau dulu sholat misalnya di kantor di mana ya sudah di aja sama aja, yang penting sholat kan. Tapi begitu tahu itu, wah berarti harus ke masjid karena kita dipanggil Tuhan kan. Kita dipanggil oleh pimpinan kita saja langsung ya. Nah itu dipanggil Tuhan, berarti harus ke masjid. Bukan berarti karena kita soal tidak. Nah sekarang karena sudah tahu, kalau mungkin dulu tapi itu kalau hadisnya nanti Bapak Ibu cari ya. Tapi itu saya ya 2 panggilan ke sholat azan masjid ya. Yang ketiga, panggilan mati. Selesai. Kalau itu kita tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Nah 3 itu Pak, mungkin Bapak Ibu nanti bisa cari dalilnya. Tapi saya dengan 3 itu saya sudah berusaha untuk kalau semuanya harus bisa kita penuhi panggilan. Oke. Yang kedua tadi kalau seperti itu berarti
apa yang kita sampaikan bahwa masjid tempat yang tidak sepi. Nah, kalau kita sudah punya dasarnya, kan kita punya dasarnya, Bu, punya konsepnya, Pak. Kalau tidak ada dasar, tidak ada konsepnya, kita tidak apa ya tidak, kalau tidak ada konsepnya kita tidak tahu apa yang kita lakukan, kan. Ya nanti sekarang bawa makanan, maksudnya jangan bawa makanan. Sekarang sudah disiapkan. Kemudian jadi orang tidak ke mana-mana. Terus ada kemungkinan ada karaoke dan lain-lain sebagainya. Sudah disiapin semua ya. Jadi itu ke rekreasi. Ya yang jelas di perpustakaan tempat tempat untuk dijadikan tempat bukan hanya ibadah dan membaca saja, dua perpustakaan dan ini ya. Jadi bisa menjadi berperan dalam membangun pendidikan, ekonomi, semuanya ya. Apalagi kalau mungkin zaman Rasul begitu juga ya, masjid dijadikan sentral kan. Nah, itu dasar ini ya. Baik, yang ketiga mungkin Pak ya. Nah, salah satu fungsi masjid sebagai lembaga pendidikan yang tidak bisa dari perpustakaan ya. Perpustakaan artinya kan mungkin ini ada satu ini ya. Kenapa sekalian ke judulnya ya? Kenapa perpustakaan dianggap sebagai jantung dari pengetahuan? Kenapa tidak dosen? Kenapa tidak guru? Kenapa tidak penyuluh? Kenapa tidak, kalaupun tempat, kenapa tidak laboratorium? Nah itu sebenarnya ada apa di balik itu, Bapak Ibu sekalian? Ada yang bisa jawab? Perpustakaan disebut. Kalau menurut pendapat saya, perpustakaan sebagai jantung itu, sebab perpustakaan itu bahannya seperti buku itu selalu ada di masjid. Ya kalau seandainya kata jemaah mau ilmu atau mau bacanya, bukit baca aja buku yang sudah ada di masjid. Tapi kalau kadang-kadang penyuluh atau ulama ini kadang-kadang nggak ada di masjid. Tapi kalau buku itu selalu ada di masjid, itu yang kalau menurut kami dari Kabupaten Lahan itu yang dikatakan jantung, itu menurut pendapat kami. Sebab buku itu selalu ada kalau kita mau membaca dan mau mempelajari. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat rekreasi di mana terdapat karya tulis cetak, dan dikelola secara profesional. Berarti nilainya 15 lagi ya, tambah lagi Pak. 25. Nah, secara profesional. Ya, perpustakaan adalah tempat rekreasi yang mana di dalamnya terdapat koleksi karya tulis cetak maupun rekam yang dikelola secara profesional, yang mempunyai yang bertujuan untuk pendidikan, penelitian, pelestarian dan informasi. Lengkap ya. Rekam itu. Oh, perpustakaan itu adalah tempat orang berekreasi pengetahuan, bahkan kalau di dalam dunia internet itu berselancar di dunia maya misalnya gitu ya. Jadi gitu Bapak Ibu sekalian ya. Tapi ini bisa diterapkan ke semua. Kalau begitu kita mau bicara apa manusia. Nah, bagaimana cara kita pengen tahu? Kalau ini kan kita baca buku. Sekarang kita gunakan HP Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini kan ada setiap apa yang mau kita ucapkan itu ada namanya KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ini bisa kita install di itu kan, Play Store KBBI. Kalau saya udah siap gitu kan. Jadi kalau ada orang mau nanya apapun, jadi dulu begini Bapak Ibu sekalian. Ada rektor saya dulu, mantan rektor, dia bilang orang yang tidak punya bahasa maka dia seperti katak dalam tempurung, tidak bisa terbang, karena dia memang alumni di Australia. Saya waktu itu ya istilahnya ini uyang betul gitu kan. Saya nggak bisa bahasa ya, akhirnya ya mau saya kuliah pun kalau sampai lanjut di dalam negeri ya. Tetapi begitu ada teknologi itu sudah terbantahkan Bapak Ibu sekalian. Ada di namanya Google Translate ya.
Google Translate. Nah, jadi bukan hanya bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jawa ada di situ, Pak. Jadi itu sudah pernah saya buktikan. Saya dengan kumpul dengan hampir setengah tahun saya waktu studi itu ada dari Afghanistan 3 orang. Sampai sekarang masih komunikasi. Saya tidak bisa bahasa Inggris, misalnya, Sir, saya I cannot speak English. I have Google Translate gitu. Two application malah ada New Dictionary and Google Translate. Combination. Dia tahu gitu. Saya nggak bisa bahasa Inggris ya. Tapi begitu dia ngomong lebih dari satu, ngomong lagi itu. Jadi Pak, bisa kita setting gitu ya. Itu sudah saya buktikan. Jadi saya awalnya ketemu dia cuma hanya ini saja pertemanan gitu ya. Tapi akhirnya kita bisa makan bareng atau setiap pagi olahraga saya gitu. Tapi dia tahu saya nggak bisa bahasa Inggris, tapi kadang-kadang pakai bahasa isyarat saja. Tapi bisa terbantahkan oleh teknologi itu. Maka yang tadi juga sudah ada Bu, KBBI, orang perpustakaan harusnya sudah ada. KBBI, BBC sudah ada semua. Jadi handphone itu sudah miniatur dari laptop kan, dari itu. Udah ya. Oh iya, silakan. Kita sampai dulu ya. Di dalam kalimat tulisan Bapak itu, pengelola koleksi karya buku dari buku. Cuman koleksi karya tulis, kadang-kadang juga buku itu atau dikarang oleh nggak apa-apa menyimpang dikit Pak ya. Kadang-kadang koleksi yang karya tulis yang mengarang itu, kalau kita berbicara masalah aliran orang-orang yang kategori daripada Wahabi. Nah, kita lari kepada kita kelola kepengurusan daripada perpustakaan masjid atau daripada pengurus masjid. Bagaimana Pak untuk menyeleksi pengarang buku yang beraliran? Kan nggak sama kadang-kadang Pak. Ya, ada juga koleksi bukunya itu yang beraliran yang keras yang dikatakan Wahabi tadi. Ya, bagaimana mencegah? Jadi dimohon jalan keluarnya. Itu selalu ini bertentangan masalah kunut ya, masalah aliran tadi ada Wahabi, ada yang kan ada 4 kita ya. Tapi sebenarnya gini, ada kan kita ada 4 mazhab itu Maliki, Syafi'i, Hambali dan Hanafi ya. Nah, Maliki itu gurunya Syafi'i ya, kalau tidak salah. Jadi antar guru saja sebenarnya saya pernah baca. Jadi waktu suatu saat Syafi'i ditanya, Maliki ditanya, Islam seperti apa yang paling baik? Dia bilang, kalau Islam ingin sempurna, ikuti Syafi'i. Nah, lalu murid Syafi'i tanya sama Syafi'i, oh berarti punya guru paling hebat ya? Syafi'i jawab malah, siapa dulu gurunya? Nah, jadi keduanya saling tidak bermusuhan kan? Tidak ini. Kalau misalnya kunut, nanti yang rombongan mungkin yang tidak kunut dia mengaminkan, bahkan aminkan gitu. Atau kalau itu ini masalah apa Pak? Hilaf bukan masalah, iya ya, hilaf itu mungkin punya dalil sendiri. Tapi maksud saya antar gurunya pun tidak ada jadi persoalan. Nah, kemudian kita kemungkinan yang di bawahnya jauh berapa ini kadang-kadang persoalan itu antara satu dengan yang lain, persahabatan menjadi ini. Tapi memang benar saya sependapat juga, kalau kadang kita menyaring, tahu-tahu ini yang memang kita anggap sesat mungkin ya, kadang melanggar, tidak sesuai dengan apa yang seperti biasanya gitu kan. Nah itu kemungkinan ya dari kita mungkin serahkan kepada ahlinya. Kadang-kadang ya mungkin cari yang kalau ini berarti Ustadz yang baru yang tahu ini, mungkin diajarkan ya seperti di kami juga adakan pengajian dalam rangka bukan berarti harus ikut salah satu aliran, tapi dia secara terbuka, ini alasannya, ini alasannya. Jadi kita bisa memilih sendiri sebenarnya. Harusnya kita seperti itu. Kita ini para yang memegang misalnya salah satu imam juga harusnya
jangan, yang tidak boleh memaksa kan. Oh ini kami yang baik seperti ini, tapi kalau mau ikut silakan. Kalau tidak, jadi kita bisa menilai sendiri ya. Peraturannya ya, peraturan perpustakaan tentang perpustakaan rumah ibadah. Jadi bisa masuk di Kristen, di Hindu, di Buddha itu sebagai apa, payung hukumnya, bahwa kalau kita mau buat perpustakaan masjid sudah ada, ini sudah ada ininya apa, pedoman penyelenggaraan perpustakaan rumah ibadah ya. Nah berarti dia menaungi seluruh rumah ibadah kan, ada masjid, gereja mungkin ya, itu gambarnya sampai berapa halaman itu, 70 halaman. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat dari HP juga bisa, itu tinggal diklik saja udah bisa ya. Rumah ibadah gitu ya, perpustakaan rumah ibadah ya, rumah ibadah. Kalau kita nyari mungkin halaman berapa itu, klik, kita cari deh, terus enter, karena ada 15, terus lagi perpustakaan rumah ibadah belum sampai pengertian, terus masih terus. Nah ini ya, ini. Jadi kalau kita mau jadikan catatan kaki, ini halaman berapa nih undang-undang tentang penyelenggaraan rumah ibadah. Ini yang saya ambil ini. Jadi sudah baku ya, seluruh kita akui itu perpustakaan rumah ibadah. Nah sekarang kalau kita balik ke masjid, itu tadi mana tadi Pak? Maaf tadi, klik lagi ke PowerPoint tadi. Ya ini mungkin bisa ditutup ya. Escape aja. Escape muncul di bawahnya biasa. Nah mana tadi? PowerPoint. Nah ya, yang sebelah sana ujung. Ya, terus perpustakaan masjidnya berarti artinya klik perpustakaan masjid. Ya, nah, perpustakaan masjid adalah lembaga unik, hanya beda ini saja ya, dikembangkan oleh masjid guna memenuhi kebutuhan penelitian dan rekreasi. Jadi ini Pak, pengertian perpustakaan masjid ya, yang sudah ini apa, yang sudah katakanlah kita punya dasar. Kalau artinya kita perpustakaan masjid memang dari segi ini juga sudah ada payung hukumnya ya, dari penyelenggaraan itu payung utamanya dari perpustakaan nasional. Oh gimana Pak? Oh iya, iya bagus ya.